Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat kita sekalian. Kita bersyukur kembali Tuhan berikan ruang kepada kita dengan keluarga kita untuk memaknai firman Allah lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi sebelum kita menikmati video ini, yaitu dari kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8 dengan tema sinodal dalam khotbah kita, dampak dari penolakan hukum. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang dampak dari penolakan hukum seperti yang dituliskan di tema khotbah kita ini, tentu itu sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan tentunya, karena setiap orang yang berada di peradilan yang berjuang untuk mendapatkan pembebasan, tidak divonis bersalah, tidak menjadi terdakwa yang terhukum, tapi kemudian ditolak permohonan itu, tentu sekali lagi saya mau katakan itu sangat menyakitkan dan seterusnya. Kita ambil contoh kecil saja saudaraku, seorang anak yang berusaha untuk jujur dalam memberikan keterangan kepada orang tua atas tuduhan yang diberikan kepadanya, tapi ketika orang tua tetap kekeh dengan putusannya bahwa anak ini salah, maka tidak jarang anak tersebut stres, ada yang gila, bahkan ada yang bunuh diri. Artinya itulah dampak dari penolakan hukum yang akan berlaku untuk membebaskan dia dari segala macam tuduhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, adalah baik bagi kita untuk merenungkan akan hal ini. Artinya bagaimana kita berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga yang ada untuk tetap menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang beriman, supaya dengan kita berhikmat dan beriman tentu akan berdampak kepada kemampuan kita untuk berpikir bijak, mengambil keputusan bijak, selalu berorientasi dalam cara berpikir yang positif dan imani. Nah, kondisi ini tentu membawa kita kepada satu keadaan yang pastinya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kecerobohan di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena orang yang berhikmat, orang yang berakal budi, orang yang beriman tentu mampu menempatkan segala sesuatunya dengan tepat, dengan benar. Nah, persoalannya kita mau atau tidak melakukan itu saudaraku, ya. Karena jelas sekali apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita yang sudah kita baca bersama tadi. Coba kita lihat kembali ayat 6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Ini menyinggung kepada Yudas yang menjual Yesus. Sementara saudaraku, kita tahu persis kalau Yudas itu adalah murid Yesus, orang yang dekat dengan Yesus. Di mana Yesus tidur dan makan, di situ ada dia. Kemana Yesus berjalan, dia menyertai Yesus. Harusnya Yudas memiliki hikmat
memiliki iman, memiliki akal budi, mempunyai pengertian. Supaya ketika Yesus berbicara akan ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku, dia sadar, dia bisa rubah dirinya dari keinginan untuk menjual Yesus dengan mendapatkan uang. Dia tahu, sehingga dia tidak jadi lakukan itu, tapi karena dia melepaskan diri dari semuanya, menurutnya uang lebih penting daripada Yesus, maka dia meninggalkan hikmat itu tadi, tidak mau menerima hikmat itu tadi. Dan betul, dia jual Yesus, dan apa yang terjadi saudaraku? Dia menyesal tapi terlambat. Kendati pun penyesalan itu dia lakukan dengan tidak menerima uang itu, artinya dia kembalikan uang itu. Tapi orang yang membeli Yesus dari Yudas tidak mau menerima uang itu, dan dia pikir dengan dia buang mungkin uang itu Tuhan tidak akan hukum lagi dia karena dia sudah buang uang itu. Tapi tidak saudaraku, penghukuman tetap lekat kepada dia. Walaupun dia tidak pakai lagi uang itu, dia sudah tidak ada uang itu, dia sudah buang. Itu kan dalam bacaan Alkitab kita. Jadi ini memberikan pembelajaran baik kepada saya dan saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus jangan meninabobokan kita untuk hanya berpikir Yesus ada untuk kita, lalu kita sendiri tidak mempersiapkan diri bagaimana kita juga mau ada untuk Yesus. Saya ingat sekali khotbahnya Ketua Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Karis Sorumambi pada hari kenaikan kemarin. Kalau Bapak Ibu ikuti tayangannya, dia katakan dalam khotbahnya ada dua fase kehidupan Yesus, kehidupan manusia bersama Yesus. Yang pertama fase bersama dengan Yesus, dan yang kedua fase sesudah tidak bersama dengan Yesus. Dan peristiwa kenaikan itulah batas dari dua fase ini. Sebelum dia naik adalah fase di mana Yesus bersama dengan manusia, atau kita bersama dengan Yesus. Fase itu dipakai oleh Yesus untuk manusia. Dia berkarya bagi manusia. Tapi fase sesudah tidak bersama dengan Yesus, artinya karena dia sudah terangkat ke surga, adalah kesempatan kita yang mau hidup untuk Yesus. Makanya dikatakan dalam amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah bukti bahwa kita mau berkarya untuk Yesus, menjadikan semua bangsa murid. Bukan lagi Yesus yang bekerja atas kita sebagaimana dia menemani kita pada waktu zaman sebelum dia naik ke surga. Tidak. Jadi kehidupan saudara dan saya sekarang ini adalah kehidupan untuk Yesus, mempermuliakan nama Yesus. Bukan kita melakukan kejahatan saat ini supaya Yesus datang lagi. Tidak akan ada itu. Kalaupun Yesus datang, bukan untuk lagi menemani kita, langsung menjadi hakim. Dan kita menjadi terdakwa di hadapan Yesus. Kalau kita benar dibenarkan, kalau kita salah disalahkan. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita pahami betul bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa-masa di mana kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mau hidup untuk Tuhan, kita harus memiliki kelengkapan senjata iman. Dalam khotbah-khotbah kemarin dikatakan demikian. Karena hidup ini identik dengan perjuangan, penuh peperangan. Karena berperang itu bukan hanya angkat senjata dan aju tonjo saja. Jadi ini saudaraku bisa membantu kita untuk mengerti
betapa pentingnya kita hidup untuk Tuhan di masa-masa COVID-19 ini. Kita tidak hidup untuk diri kita. Dan kalau kita mau berkata kita hidup untuk Tuhan, khotbah ketua majelis sinode berkata, kita mau melihat orang yang yang telanjang, kita beri baju, istilahnya begitu. Orang yang lapar kita beri makan. Bukan kita hidup untuk diri kita. Kita nyamankan diri kita, tidak. Kita peduli kepada orang, kita sayang kepada orang. Ini saudaraku yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita nyatakan ini di totalitas hidup kita. Belum terlambat. Karena Tuhan masih memberikan ruang bagi kita untuk mengerti akan hal ini. Dan percaya ketika kita minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Dan kita minta Tuhan pimpin kita. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti menjadi berkat untuk kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Tuhan memberkati firman.